pagi semuanya. Baik, sebelum kita masuk ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Octavia Carlos Mendonça, saya bidang KBN 22. Dan teman saya? Baik, perkenalkan nama saya Sofia Jenerenahak, saya bidang KBN 22. Oke, baik, berikutnya kita akan langsung saja ke materinya. Materi yang pertama akan dibawa oleh teman saya. Baik, waktu dan kesempatan saya akan berikan kepada teman saya untuk menjelaskan sedikit tentang materi yang akan dibawa untuk hari ini. Baik, waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar anatomi fisiologis. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lain. Fisiologis adalah ilmu yang mempelajari fal atau fungsi dari tiap-tiap jaringan tubuh atau bagian dari alat-alat tubuh dan sebagainya. Jadi, anatomi fisiologi adalah ilmu yang mempelajari susunan dan potongan tubuh serta bagaimana alat tubuh itu bekerja. Materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang muskuloskeletal. Muskulo atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh, adapun ilmu yang mempelajari otot tubuh adalah miologi. Skeletal atau osteo adalah kerangka tubuh yang terdiri dari tulang inti sandi, tulang rawan, atau cartílago, sebagai tempat penempelnya otot untuk mempertahankan sikap dan posisi. Jadi, muskuloskeleta adalah sistem gerak yang bekerja sebagai lokomotor. Organ-organ sistem muskuloskeletal. Muskolo atau muskle atau otot, jaringan tubuh yang berfungsi mengubah energi kimia, kerja mekanik sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Skeleta atau skeleton atau tulang, bagian tubuh terdiri dari tulang sejati, sendi tulang rawan atau cartílago sebagai tempat penempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Sistem respirasi adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai organ penunjungnya, seperti hidung, paru-paru, dan lain-lainnya. Pernapasan adalah proses masuknya udara, yaitu oksigen dan keluarnya karbon dioksida, CO2. Respirasi adalah penggunaan O2 atau oksigen dalam mengoksidasi makanan yang menghasilkan energi atau ATP. Secara intinya, sistem respirasi meliputi hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus atau alveolus. Organ-organ yang ada di dalam sistem respirasi adalah berbagai berikut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hidung. Hidung merupakan organ pertama dari sistem respirasi. Udara yang akan melewati lubang hidung atau nostril. Kemudian, akan melalui rambut-rambut dan lendir atau mukus. Fungsi lainnya adalah sebagai berikut. Ini kita akan langsung lihat di gambarnya. Yang berikut fungsi hidung. Rambut berfungsi untuk menyaring udara dari berbagi partikel yang berpotensi masuk. Lendir berfungsi untuk melembabkan udara yang masuk. Saraf olfaktori berfungsi untuk meneruskan rangsangan. Ada dua saraf olfaktori yang menunjang sistem respirasi, yaitu traktus olfaktori yang terletak di ujung hidung dan bulbus olfaktori yang berbeda di otak. Yang berikut pembuluh darah berfungsi untuk menghangatkan udara. Yang berikut rongga sinus berfungsi untuk mengatur keseimbangan. Selanjutnya faring. Faring adalah udara yang sudah hangat dan lembab dari hidung dan menuju ke faring. Faring sendiri merupakan saluran penghubung kerongkongan sebagai saluran pencernaan dan tenggorokan sebagai saluran pernafasan. Pada faring terdapat katup epiglotis
yang berfungsi sebagai mengatur jalan masuknya udara dan makanan. Epiglottis sering disebut dengan tekak. Pada saat menelang, epiglottis akan melibat ke belakang sehingga akan menutup bagian atas faring dan jalang untuk masuk udara. Begitupun sebaliknya, saat menarik nafas, epiglottis akan kembali ke posisi yang semula. Baik, yang berikut kita akan masuk ke sistem pencernaan pada manusia. Baik, sistem pencernaan adalah proses pemesahan makanan menjadi molekul sederhana. Sistem ini berfungsi untuk mencerna dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Berikut pencernaan mekanik. Pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan, gigi atau lambung. Yang kedua, pencernaan kimiawi. Pelarutan makanan oleh enzim-enzim pencernaan mengubah makanan bermolekul besar menjadi bermolekul kecil, kelenjar atau pencernaan. Yang kedua, sistem pencernaan adalah proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana. Sistem ini berfungsi untuk mencerna dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan lagi sedikit tentang sistem endokrin pada manusia. Sistem endokrin adalah sistem dalam tubuh yang terdiri dari kelenjar-kelenjar penghasil hormon. Kelenjar yang utama fungsinya yang pertama, hipotalamus. Hipotalamus untuk mengkontrol aktivitas kelenjar pituitari. Yang kedua, tiroid. Tiroid untuk mengatur metabolisme. Yang ketiga adalah paratiroid. Paratiroid untuk mengatur kadar kalsium atau darah. Yang keempat, pankreas. Pankreas untuk mengatur kadar gula darah. Keenam, anak ginjal. Anak ginjal untuk respons stres atau tekanan darah. Yang ketujuh, gonad, testis atau ovarium. Untuk mengatur sistem reproduksi dan ciri seksual atau sekunder.